Ustadz, suami saya berselingkuh dengan adik kandung saya. Namun entah kenapa ibu saya awalnya menutupi dan minta saya bersabar. Mungkin karena suami banyak memberi padanya. Sementara ayah saya sudah tidak ada. Lama-lama makin terlihat jelas dan akhirnya saya minta cerai. Dengan mudah suami menceraikan dan meninggalkan dua anak saya dan segera menikahi adik saya. Saat ini saya sudah menikah lagi, alhamdulillah. Namun sampai detik ini sudah 10 tahun saya belum bisa memaafkan ibu dan adik saya. Sebisa mungkin saya menghindar acara keluarga. Mohon bantuannya Ustadz, saya capek nyimpen dendam tapi tetap rasa sakit sekali. Apakah mungkin hati saya bisa kembali tenang dan bersih lagi Ustadz? Na'udzubillah min dzalik ya Maya. Jadi zina itu bertingkat-tingkat. Di antara zina yang paling besar dosanya, bobotnya itu zina sama tetangga. Dan ini zina dengan yang mahramnya dia. Jadi kan nggak boleh seorang menikah dengan kakak dan adik. Ini na'udzubillah. Yang pertama kita harus sadar bahwasanya ada kondisi yang memang mendukung terjadinya perselingkuhan. Rasul SAW udah ngomong, masuknya ipar di tempatnya perempuan itu kematian. Jadi ketika ipar itu kumpul, di situ ada adik ipar, di situ ada bibi mungkin dan itu resiko terjadinya perzinaan. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi kita menjadi penyebab terjadinya perzinaan, perselingkuhan itu. Dan kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Ya, menghindar, tapi tidak memutuskan silaturahim. Gak masalah. Bicara ibu yang menutupin, yang juga ibu akan dihisap sama Allah. Adikmu akan dihisap sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana engkau sekarang menghadapi itu semua? Ya udah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau wajib berbakti kepada ibumu, engkau lakukan. Kepada adikmu, engkau wajib menjaga silaturahim, silahkan dijaga. Tapi kita tahu dalam agama kita, boleh memboikot orang lain kalau landasannya agama. Artinya bukan urusan dunia. Ada orang berzina dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, adik kita, dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang dia lakukan. Kita boleh memboikot dia dan tidak bertegur sapa dengan dia, dengan harapan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau urusan dunia nggak boleh kita tidak bertegur sapa, kecuali 3 hari. Tapi kalau sudah urusannya agama, kita boleh memboikot orang itu sampai mati. Sampai mati artinya sampai dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia kembali kepada Allah, kita terima dia. Dan orang yang berbuat dosa, kita juga harus tahu, ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, dan dia menjadi lebih baik daripada kita. Maka mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kalau memang adikmu atau mantan suamimu itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah bapak anak-anakmu. Semoga ketika mereka bertobat, mereka semakin dekat kepada Allah. Udahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Hadza wallahu a'lam.